Oke, selamat malam, eh, Kak Aldo. Terima kasih atas telah meluangkan waktunya untuk saya wawancara dalam penelitian skripsi saya. Eh, jadi tujuan wawancara ini yaitu sebagai apa ya, pelengkap dari survei yang telah kami lakukan kemarin. Mungkin untuk memulai, boleh untuk memperkenalkan diri sedikit tentang peran dan tanggung jawab di organisasi Anda. Oke, oke, perkenalkan, namaku Renaldo Valentino, biasa dipanggil Aldo. Aku sekarang menjabat sebagai supervisor di salah satu perusahaan Astra Group. Oke. Kayak sekarang langsung ke topik pertama aja ya. Topik tentang knowledge sharing intention. Untuk pertanyaan pertama, jadi kan berdasarkan hasil survei kami, jadi kami itu menemukan bahwa responden itu umumnya memiliki niat positif terhadap berbagi pengetahuan antar karyawan. Mungkin dapatkah Anda menjelaskan mengapa hal ini terjadi? Mungkin kalau dari latar belakang perusahaan, karena berangkat dari Astra Group membawa nilai-nilai catur Dharma Astra, di mana ada salah satu nilai yang berbunyi, kita sebagai employee harus bisa menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Di sini menunjukkan bahwa apabila kita berbagi ilmu kepada rekan-rekan ataupun kepada mahasiswa yang akan menjadi para penerus dari bangsa ini, maka kita akan bisa membawakan manfaat mulai dari berbagi kepada sesama. Dari situ kita bisa menerapkan nilai-nilai yang kita tahu, kita bagikan kepada rekan-rekan sekalian untuk harapannya bisa membawakan dampak yang baik bagi kemajuan negara. Oke. Mungkin lanjut aja buat pertanyaan kedua. Jadi mayoritas responden kami itu menyatakan sangat setuju dengan pernyataan terkait berbagi pengetahuan dan keahlian. Menurut Anda, apa sih alasan utama dari sikap positif ini? Menurut saya dengan kita berbagi keahlian, kita tuh dapat membuat sesama karyawan itu bisa lebih cepat dalam pengembangan kompetensi serta memperkuat organisasi untuk dapat memberikan pelayanan terbaik. Oke, mungkin lanjut sekarang ke pertanyaan ketiga ya. Eh, apakah ada praktik atau inisiatif organisasi tertentu yang mendorong berbagi pengetahuan? Untuk praktik atau inisiasi organisasi tertentu, tentu saja ada untuk mendorong dan berbagi pengetahuan. Karena seperti yang kita tahu sendiri, pengetahuan itu sangat penting ya, khususnya bagi generasi muda. Maka Hmm. dari itu kita sebagai orang yang eh, memiliki pengetahuan yang lebih, alangkah baiknya untuk kita dapat berbagikan apa yang kita tahu kepada sesama. Khususnya dalam organisasi sendiri, organisasi nggak bisa bekerja berjalan sendiri, butuh orang-orang yang kompeten juga. Maka dari itu, gimana caranya kita bisa membuat orang lain kompeten? Salah satunya adalah dengan cara berbagi pengetahuan yang kita miliki. Oke. Lanjutnya pertanyaan keempat ya. Seberapa efektif sih praktik-praktik yang tadi disebutkan dalam mendorong budaya berbagi di organisasi? Kalau untuk seberapa efektif itu tergantung masing-masing visi misi dari perusahaan. Apabila visi misinya selaras dengan eh, keinginan untuk berbagi, serta perusahaan tersebut tahu apa manfaat dengan berbagi pengetahuan atau sharing knowledge tersebut, tentu berangkat dari urgensi tersebut, tentu saja dengan berbagi ini akan membawakan dampak baik. Jadi ini sangat efektif untuk mendorong budaya berbagi. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir buat tentang knowledge sharing. Jadi dalam survei kami ada beberapa apa ya, dalam ada beberapa pertanyaan lah. Jadi dalam survei kami itu kita melihat bahwa responden itu menunjukkan kesediaan untuk berbagi laporan kerja, manual, dan keahlian. Menurut Anda, apa saja hambatan atau tantangan yang mungkin menghambat kesediaan untuk berbagi pengetahuan pada item-item ini?
Oke, jadi hambatan dalam berbagi pengetahuan tentu dimulai dari sistem gimana sih yang mau dibawakan untuk berbagi pengetahuan, sistem knowledge sharing-nya tuh sudah matang atau belum, research and development-nya tuh harus dikembangkan dengan baik sehingga eh, ini menjadi tantangan khususnya bagi kita untuk bisa menyampaikan ilmu dengan tepat sasaran dan dengan mudah dimengerti oleh target-target yang ingin kita knowledge sharing tersebut. Oke. Selanjutnya topik kedua kali ya, yang Tapi hmm, innovative performance. boleh Oke. sabar. Dari Ready. oke. Sekarang masuk ke innovative performance. Untuk pertanyaan nomor pertama yaitu jadi kan persepsi kinerja inovatif dalam organisasi ini kan tampaknya baik. Menurut Anda, faktor apa yang mungkin berkontribusi pada tingkat inovasi yang dirasakan ini? Oke, untuk faktor mungkin ada beberapa faktor ya. Mungkin yang pertama itu terkait budaya organisasi untuk mendukung kreativitas. Karena mungkin di beberapa perusahaan kita sangat ingin untuk berusaha keras untuk menjadi yang terbaik dalam lini bisnis kita masing-masing, di mana hal ini mendorong setiap individu untuk berpikir out of the box dan mendorong individu untuk terus mengeluarkan inovasi-inovasi yang dimiliki. Lebih lanjut, ada juga sistem pengakuan dan penghargaan. Nah, dengan adanya sistem pengakuan dan penghargaan ini, kita membuat orang itu ada motivasinya, motivasi uh, untuk bisa dilihat, motivasi untuk berkembang, dan motivasi untuk dihargai dengan inovasi dan penghargaan yang mereka miliki. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja hambatan atau tantangan yang potensial mungkin menghambat tingkat inovasi yang lebih tinggi? Oke, mungkin salah satu hambatan atau tantangan yang menghambat tingkat inovasi ini, yang pertama mungkin ada keterbatasan waktu dan juga sumber daya, di mana waktu itu cepat banget berjalannya, dan sumber daya yang kita miliki itu nggak melimpah gitu. Jadi mungkin salah satunya adalah sumber daya yang terbatas. Ini bisa jadi penghalang. Lebih lanjut, di perusahaan saya banyak sekali orang yang sudah berumur, jadi mungkin mereka nggak siap dengan perubahan yang begitu cepat, khususnya perkembangan teknologi yang begitu cepat, sehingga hal ini menjadi salah satu tantangan untuk kita bisa terus improve dan berkembang mengikuti perkembangannya zaman ini. Oke. Masuk ke pertanyaan ketiga ya. Apakah ada area spesifik di mana organisasi dapat meningkatkan kemampuan inovatifnya? Oke, mungkin untuk suatu organisasi dapat meningkatkan kemampuan inovatifnya, mungkin ada beberapa area yang ingin saya highlight. Mungkin yang pertama itu eh, perkembangan karyawan itu sendiri dalam hal kemampuan soft skill dan hard skill yang mereka miliki itu harus kita manage terus. Kita harus bisa mengontrol dan membuat mereka juga ikut berkembang. Lebih lanjut juga, khususnya di zaman sekarang tuh dunia lagi beralih ke dunia digital, sehingga semua orang tuh nggak boleh buta dengan perkembangan zaman. Baik dari kalangan muda maupun kalangan yang sudah berumur, kedua kalangan tersebut itu harus seimbang gitu, nggak boleh ada yang jauh lebih excel daripada yang lain. Lebih lanjut juga mungkin yang ingin saya highlight terakhir adalah terkait kolaborasi antar fungsi dalam suatu organisasi itu juga hal yang penting. Dalam hal antar fungsi itu harus mengetahui tujuan dari tujuan universal yang mereka punya gitu. Jadi apabila mereka tahu nih tujuan mereka apa, mereka dapat menyatukan kepala untuk berusaha bersama-sama mencapai tujuan itu sendiri. Sekarang mungkin kita selanjutnya aja ke pertanyaan keempat ya.
yaitu strategi atau inisiatif apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan inovasi menurut di perusahaan Kak Aldon. Oke, kalau di perusahaan saya sendiri dari tahun ke tahun terdapat event yang disebut dengan Innovate, di mana setiap karyawan yang ada di sini harus bisa memberikan minimal satu inovasi untuk improvement dari bisnis itu sendiri. Hal ini tentu sangat berdampak baik ya, dan tentu saja dari semua inovasi yang dikumpulkan akan di list priority-nya yang mana untuk dilaksanakan duluan itu. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih buat topik kinerja inovatif atau inovatif performance. Jadi pada kuesioner kami untuk poin inovatif performance ada item IP1 dan IP7 yang menunjukkan respon itu menunjukkan responden sangat setuju, yang menunjukkan yang mana kinerja inovatif yang kuat dalam hal adaptabilitas dan peningkatan proses. Apa saja hal yang telah dilakukan oleh organisasi untuk beradaptasi dan peningkatan proses bisnis yang mengarah kepada kinerja inovatif? Oke, itu benar ya, untuk dalam organisasi kita harus bisa untuk eh, melakukan improvement proses. Salah satunya adalah dengan melakukan inovasi. Jadi untuk hal yang telah dilakukan itu, tentu saja secara rutin kita eh, mengeksplor kira-kira apa yang bisa diimprove dari SOP yang sudah ada. Misalkan untuk menghadapi dunia digital, kita sebisa mungkin memotong hal-hal yang bersifat konvensional dan kita berusaha untuk beralih ke media digital. Misalkan dalam perusahaan saya sendiri, eh, sifat aktivitas-aktivitas yang bersifat administratif itu sebisa mungkin sudah di-improve, beralih ke digitalisasi. Oke, sekarang kita pindah ke topik selanjutnya nih. Keterikatan antara berbagai pengetahuan dan kinerja inovatif. Udah ready? Ya, sudah ready. Oke, langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Eh, apakah Anda pikir ada hubungan antara berbagai pengetahuan dan kinerja inovatif? Ya, tentu saja eh, kedua hal tersebut itu berkaitan sangat erat ya, karena tanpa adanya berbagai pengetahuan, kita tuh nggak bisa menyamakan persepsi kita, persepsi seluruh karyawan eh, untuk mencapai target-target yang ingin diraih gitu. Misalkan kalau di perusahaan saya sendiri tahun ke tahun memang ada arahan dari perusahaan induk perusahaan, misalkan dalam tahun ini untuk eh, melakukan improvement dalam proses yang masih konvensional. Nah, di sini itu penting banget untuk kita berbagi pengetahuan sehingga karyawan-karyawan itu bisa tahu nih end goal-nya apa, tujuan akhirnya apa, dan karyawan-karyawan tersebut bisa memberikan saran improvement, saran-saran inovasi yang mereka miliki agar memberikan dampak yang baik kepada fungsi mereka, mulai dari fungsi mereka, lanjut ke kolaborasi antar fungsi yang tadi sudah saya sebutkan, dan akhirnya berdampak pada seluruh proses yang ada di perusahaan. Oke, lanjut aja ke pertanyaan kedua. Eh, bagaimana berbagai pengetahuan itu dapat berkontribusi dalam peningkatan inovasi? Oke, dengan berbagi pengetahuan, kita meningkatkan literasi dari karyawan-karyawan. Dengan kita meningkatkan literasi tersebut, karyawan juga dapat memunculkan ide baru nih, karena mereka sudah paham apa yang mau kita capai, mereka bisa menciptakan ide baru. Lebih lanjut, kita juga bisa mengurangi adanya ketidakefisiensi eh, yang diakibatkan oleh kurangnya knowledge, pemahaman pemahaman terkait bisnis proses. Apabila pemahaman terkait bisnis proses ini sudah baik, maka inovasi yang dijalankan juga akan berjalan dengan baik, karena kedua hal tersebut selaras. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Apakah ada contoh spesifik bagaimana berbagai pengetahuan telah menghasilkan solusi inovatif atau meningkatkan
hasil organisasi. Oke, kalau di perusahaan saya sendiri, salah satu contoh spesifiknya itu yang dimulai dari peralihan ke platform digital. Di perusahaan saya sendiri sudah menggunakan aplikasi digital, membuat sistem digital sendiri, bahkan untuk sistem pemesanannya pun sudah ada aplikasinya. Dan ini penerapan digitalisasi ini tentu saja tidak akan berjalan apabila seluruh karyawan itu tidak tahu nih esensi dari peralihan digitalisasi ini apa, dampaknya peralihan ini kepada efisiensi perusahaan, itu bagaimana, apakah digitalisasi ini berdampak pada efisiensi pekerjaan mereka juga. Tanpa adanya sharing knowledge ini, eh, kita tidak akan bisa menjalankan peralihan ini dengan lancar gitu. Oke. Sekarang lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana menurut Anda kepemimpinan organisasi itu dapat lebih lanjut mempromosikan berbagai pengetahuan dan inovasi? Oke, kalau dari dalam organisasi saya sendiri, cara untuk bisa mempromosikan berbagai pengetahuan dan inovasi mungkin bisa dimulai dari menumbuhkan budaya kolaborasi antar fungsi, karena tentu saja fungsi itu nggak bisa berjalan dengan fungsi itu sendiri, sangat butuh bantuan atau kerjasama antar berbagai fungsi. Lebih lanjut untuk mempromosikan juga bisa kita berikan semacam reward apabila ada yang bisa memberikan pengetahuan itu akan dinilai lebih lanjut apabila ada yang memberikan inovasi dan inovasinya berdampak positif juga akan diberikan penghargaan. Oke. Pertanyaan nomor 5. Apa saja sih resiko atau tantangan yang potensial terkait dengan peningkatan berbagai pengetahuan dan bagaimana hal ini dapat dikurangi? Oke, mungkin yang pertama itu resiko terkait kan berbagi pengetahuan bisa aja nih ada individu yang merasa lah ini kan kemampuan gue kenapa gue sharing ntar orang lain jadi sama kayak gue. Nah, hal ini tuh bisa dikurangin dengan cara kita membangun sistem manajemen pengetahuan yang jelas dan juga yang terstruktur. Jadi kita bisa mengontrol nih orang-orang mana sih yang memberikan knowledge sharing, orang-orang mana sih yang memiliki kompetensi yang sebenarnya lebih daripada orang lain. Lebih lanjut juga tantangan yang ditimbulkan itu kita nggak ada sistem yang memvalidasi kualitas pengetahuan itu baik atau tidak. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita bisa membuat parameter-parameter, misalkan dari output yang dihasilkan itu memberikan dampak baik atau tidak ke perusahaan. Oke, berarti tadi dikurangi dapat dikurangi dengan cara menggunakan knowledge management ya. Hmm? Tadi yang poin bagaimana ini dapat dikurangi itu dengan cara menerapkan knowledge management antar karyawan ya. Gitu kan tadi. Iya, kita bikin sistem sistem yang jelas gitu. Jadi kita bisa Oh, mengontrol nih karyawan mana yang memberikan knowledge sharing, karena kan knowledge sharing nggak hanya top down tapi juga bisa antar karyawan juga. oke. Pertanyaan terakhir nih dari topik yang hubungan antara knowledge sharing dan inovatif performance. Bagaimana kita dapat mengukur dampak berbagai pengetahuan dan inovasi pada kinerja keseluruhan organisasi? Oke, untuk mengukur itu salah satunya adalah dengan melakukan kontrol terhadap KPI. Jadi tahun ke tahun karyawan di perusahaan saya itu harus membuat individual performance plan di mana mereka menargetkan sendiri bersama atasannya kira-kira dalam tahun ini ingin mencapai apa dan nanti akan dikontrol setahun 2 kali. Jadi pertengahan tahun pertama akan dikontrol dan akhirnya dinilai di akhir tahun. Oke, buat topik yang keterkaitan antara berbagai pengetahuan dan pendidikan inovatif udah beres. Kita next ke topik selanjutnya nih tentang budaya kewirausahaan.
Udah ready belum? Nah, kopas dulu. Oke. Pertanyaan satu S. Oke, pertanyaan satu ya. Oke. Eh, Sejauh mana budaya kewirausahaan berperan dalam keberhasilan perusahaan Anda? Dan bisakah Anda menjelaskan secara lebih rinci bagaimana budaya kewirausahaan diterapkan dalam praktik sehari-hari di perusahaan? Oke. Untuk budaya kewirausahaan itu memang memegang peran yang penting ya, khususnya dalam keberhasilan suatu perusahaan. Nah, jadi misalkan dengan cara mendorong karyawan untuk berpikir kreatif, kita juga harus bisa mengambil inisiatif, dan juga kita harus memiliki agility untuk beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat. Untuk dalam praktik kesehariannya, bisa diterapkan melalui kebebasan dalam mengambil, dalam memberikan kepercayaan kepada anggota-anggota kita, kita juga harus bisa menginisiasi kolaborasi antar tim, dan kita juga harus bisa menghargai semua ide yang diberikan oleh karyawan untuk dapat diimplementasikan, dan harapannya adalah mendapatkan solusi baru untuk keberlangsungan dan kesuksesan dari target perusahaan ini. Oke, pertanyaan kedua, mengapa budaya kewirausahaan dianggap penting dalam konteks perusahaan Anda? Eh, Lalu, bagaimana budaya ini berkontribusi pada peningkatan inovasi dan produktivitas? Oke, kenapa budaya kewirausahaan itu dianggap penting? Karena dengan adanya budaya tersebut memungkinkan kita sebagai satu kapal ini untuk lebih responsif terhadap eh, request and demand dari customer itu sendiri. Lebih lanjut, budaya kewirausahaan ini juga berperan dalam mendorong ide-ide yang baru yang tentu saja dapat membantu kita untuk mengambil keputusan dengan baik serta membantu kita dalam mengimplementasikan inovasi. Sejalan dengan eh, catur dharma yang perusahaan saya miliki, yaitu salah satunya adalah berusaha keras menjadi yang terbaik. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana perusahaan Anda merencanakan atau dan mengukur keberhasilan penerapan budaya kewirausahaan? Apakah ada indikator kinerja utama atau KPI yang digunakan untuk memantau perkembangan budaya ini? Oke, jadi dalam perusahaan saya sendiri, memang diukur keberhasilan tersebut melalui berbagai indikator-indikator atau KPI yang sudah disebutkan, seperti misalkan berapa jumlah inovasi yang diimplementasikan, seberapa besar sih peningkatan yang terjadi untuk improvement bisnis proses. Terus dari perusahaan saya juga melihat apa gimana sih tingkat kepuasan pelanggan setelah inovasi tersebut diimplementasikan. Mungkin untuk perkembangan untuk kinerjanya tuh diukur seperti itu. Oke, sekarang kita pindah ke topik selanjutnya, perilaku kinerja inovatif. Oke, Langsung ke pertanyaan pertama aja ya kali ya. boleh. Oke, sejauh mana perilaku kinerja inovatif berperan dalam keberhasilan perusahaan Anda? Mungkin bisakah Anda menjelaskan secara lebih rinci bagaimana praktik perilaku kinerja inovatif di perusahaan Anda? Oke, tentu perilaku kerja inovatif ini sangat penting ya untuk keberhasilan perusahaan. Kenapa? Karena dengan adanya perilaku ini, itu mendorong kita dan karyawan untuk berpikir kreatif. Lebih lanjut juga mendorong kita untuk mendapatkan solusi baru untuk menghadapi tantangan-tantangan, khususnya perubahan zaman yang terjadi. Oh, Jadi untuk mhm. praktik ini, salah satu caranya itu kita berikan kebebasan untuk berinovasi. Setelah inovasinya muncul, barulah kita saring. Kita juga meng-encourage teman-teman sekalian untuk kolaborasinya ditingkatkan, serta kita juga memberikan penghargaan terhadap
inovasi yang paling memberikan dampak positif kepada perusahaan. Oke, pertanyaan kedua, mengapa perilaku kinerja inovatif dianggap penting dalam perusahaan Anda? Bagaimana perilaku ini berkontribusi pada peningkatan inovasi dan produktivitas? Oke, jadi perilaku kerja inovatif ini tuh penting karena dengan adanya perilaku inovatif ini kita bisa memberikan perubahan yang positif kepada perusahaan. Lebih lanjut juga dengan adanya inovasi ini kita juga bisa lebih beradaptasi. Bentar, Dit. Oke, lanjut ya. Perilaku kerja inovatif ini dianggap penting karena bisa memberikan perubahan yang positif. Lebih lanjut juga bisa membuat kita untuk beradaptasi lebih cepat terhadap kebutuhan pasar. Kenapa? Karena dengan kita mendorong karyawan untuk berinovasi, perusahaan akan bisa melihat dari nggak hanya dari lapisan teratas, tapi juga sampai lapisan terbawah. Hal ini tuh mendorong kita untuk memberikan solusi baru yang bisa meningkatkan efisiensi dari operasional perusahaan itu sendiri. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih dari topik kedua. Bagaimana perusahaan Anda merencanakan dan mengukur keberhasilan penerapan perilaku inovatif? Apakah ada KPI yang digunakan untuk memantau perkembangan perilaku ini? Oke, jadi memang ada KPI ya di perusahaan saya. Contohnya adalah jumlah inovasinya ada berapa sih yang berhasil diimplementasikan, ada berapa jumlah inovasi yang masuk, juga dilihat juga nih operational expense dari perusahaannya itu semakin efisien atau malah semakin boros gitu. Kita juga yang sudah disebutkan tadi, kita juga sangat mengutamakan customer satisfaction, kepuasan pelanggan itu sangat penting karena perusahaan itu nggak bisa bergerak kalau nggak ada supply and demand dari customer itu sendiri. Oke, kita sekarang pindah ke topik selanjutnya, yaitu literasi digital. Langsung pertanyaan nomor satu aja ya. Seberapa penting literasi digital bagi karyawan di perusahaan Anda? Apakah ada upaya untuk mengukur tingkat literasi digital karyawan? Oke, literasi digital itu merupakan hal yang penting. Nah, untuk mengukur literasi digital itu sebenarnya belum begitu ada, tapi di perusahaan saya itu eh, ada upaya untuk meningkatkan literasi dengan cara memberikan bahan bacaan atau bahan bacaan kepada karyawan dan juga memberikan undian dengan cara email blasting apabila ada yang bisa menjawab kuis-kuis dengan baik terkait literasi digital ini mereka bisa mendapatkan reward mungkin bisa berupa e-money. Oke, pertanyaan kedua, masih dengan topik literasi digital. Eh, Mengapa literasi digital dianggap penting sebagai keterampilan yang krusial dalam perusahaan Anda? Bagaimana sih perusahaan Anda mendorong berbagai pengetahuan dan pembelajaran di antara karyawan terkait dengan literasi digital? Oke, kenapa penting? Karena kita hidup di zaman yang selalu berubah, khususnya di zaman sekarang, eh, perubahan teknologi itu sangat terasa ya. Yang tadinya nggak ada jadi ada, itu tuh sangat terasa sehingga kita sebagai perusahaan yang ada ini harus bisa beradaptasi. Bagaimana perusahaan mendorong pengetahuan tersebut itu bisa dengan cara knowledge sharing melalui beberapa platform. Kita juga membuat Moodle untuk karyawan bisa. Moodle itu semacam e-learning di mana karyawan itu bisa belajar terkait eh, hal-hal yang berkaitan dengan digital. Kita juga sering melakukan talk show secara online untuk meningkatkan literasi dari karyawan itu sendiri. Oke, selanjutnya, eh, bagaimana perusahaan mengukur literasi digital karyawan di perusahaan Anda? Apakah ada KPI untuk memantau atau gimana? Oke, untuk mengukur tentunya ada KPI indikatornya, misalkan seberapa sering sih mereka ikut partisipasi dalam pelatihan yang sudah disebutkan tadi, seberapa aktif sih mereka bertanya dalam talk show yang ada, serta
ketika talkshow tersebut sudah selesai diselenggarakan itu ada evaluasi untuk talkshow itu sendiri, apakah memiliki dampak yang positif atau tidak, apakah meningkatkan pengetahuan mereka atau tidak, mungkin seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir dari literasi digital. Apakah ada contoh konkret dari praktik terbaik dalam mendorong literasi digital di perusahaan Anda? Bisakah Anda berbagi pengalaman mengenai komunitas praktik atau inisiatif serupa yang telah berhasil di perusahaan Anda? Oke, untuk contoh konkret itu bisa di perusahaan itu menggunakan software-software yang tentu saja membutuhkan literasi digital. Nah, dengan adanya software ini, sebagai perusahaan itu kita sering memberikan pelatihan-pelatihan agar mereka tidak buta terhadap teknologi ini. Oke, berarti dengan memberikan pelatihan-pelatihan ya. Iya. Oke, lanjut ke topik selanjutnya, topik terakhir, variasi regional dalam hubungan antara budaya kewirausahaan dan perilaku kerja inovatif. Udah ready, Aldo? Oh ya, sudah ready. Oke, langsung pertanyaan pertama aja. Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang Anda apa yang membedakan wilayah dengan hubungan positif antara budaya kewirausahaan dan perilaku kerja inovatif dengan wilayah yang tidak menunjukkan hubungan yang signifikan? Oke, bagi saya wilayah yang menunjukkan hubungan positif antara budaya kewirausahaan dan perilaku kerja yang inovatif ini biasanya memiliki lingkungan yang lebih terbuka, nggak tertutup terhadap perubahan, mereka mau untuk menghadapi perubahan, serta mereka memiliki kesiapan yang lebih baik terhadap perubahan teknologi, serta kesiapan yang baik untuk menumbuhkan ide-ide yang baru. Di lain sisi, untuk wilayah yang nggak menunjukkan hubungan tersebut itu memiliki biasa ada struktur yang lebih kaku, terus di sini juga mungkin terdapat kurang pelatihan atau dukungan terhadap inovasi, serta adanya keterbatasan akses terhadap sumber daya tersebut. Oke, langsung pertanyaan kedua. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut? Apakah ada faktor seperti kondisi regional, sektor usaha, atau infrastruktur yang berperan penting terhadap hubungan signifikan dan tidak signifikan tersebut? Oke, mungkin ada beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perbedaan. Mungkin yang pertama itu kondisi ekonomi serta kondisi sosial yang ada di sekitarnya. Lebih lanjut juga kita harus aware dengan akses terhadap teknologi dan juga infrastruktur yang memadai atau tidak. Dan juga kita harus melihat nih ada nggak sih dukungan dari pemerintah atau tidak. Gitu. Oke, langsung ke pertanyaan terakhir aja dari wawancara ini. Apa yang dapat dilakukan untuk mendorong hubungan yang lebih positif antara budaya kewirausahaan dan perilaku kinerja inovatif, terutama di wilayah yang tidak memiliki yang memiliki hubungan yang lemah? Ya mungkin untuk, upaya yang dapat dilakukan yang pertama itu kita harus bisa membangun budaya yang lebih, inklusif. Jadi kita jangan menjadi, organisasi yang eksklusif, kita harus bisa merangkul orang-orang dan kita juga harus bisa terbuka terhadap ide-ide yang baru. Kita sebagai, pribadi itu nggak boleh tertutup terhadap, perubahan yang ada di sekitar. Salah satu contoh konkretnya itu kita juga bisa memberikan pelatihan kewirausahaan kepada orang lain, kepada khalayak banyak, kita juga harus, meng-encourage orang untuk saling bekerja sama, harus saling berkolaborasi, serta, kalau bisa kita bisa, eee, mencari platform, di mana platform ini bisa berupa sosial media untuk kita berbagi pengetahuan dan juga ide-ide yang kita miliki. Oke, segitu aja wawancara kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, Kak Aldo. Oke.